wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priati Pramesti. Saya Indah Pristiani. Pada kesempatan ini kami akan mempraktekkan tentang persalinan dengan APN. 60 langkah asuhan persalinan normal. Langkah pertama, mengamati tanda dan gejala persalinan kala 2. Ibu mempunyai keinginan untuk meneran. Ibu merasa tekanan semakin meningkat pada rektum atau vaginanya. Perineum menonjol. Kemudian vagina, vulva vagina dan sphincter anal membuka. Langkah yang kedua, memastikan perlengkapan, bahan dan obat-obatan esensial yang digunakan. Kemudian, mematahkan ampul oksitosin. Dan menempatkan pada tabung steril sekali pakai dalam 4 set. Kemudian penolong memakai baju penutup dan atau celemek yang bersih. Ya, sebelumnya kita melakukan sebelum memakai APD yang lengkap dengan melakukan sebelumnya cuci tangan dahulu. Kemudian memakai handscoon dengan DTT atau steril untuk pemeriksaan dalam. Kemudian pemeriksaan dalam. Langkah yang ketujuh, membersihkan vulva dari perineum, menyekanya dengan hati-hati dari depan dan ke belakang menggunakan kapas yang sudah dibasahi dengan air disinfeksi tingkat tinggi. Kemudian jika mulut, vagina dan perineum anus terkontaminasi oleh kotoran ibu, bersihkan dengan seksama. Kemudian mengganti sarung tangan jika terkontaminasi dengan kotoran. Kemudian dengan menggunakan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. Langkah ke-9, mengkontaminasi sarung tangan dengan mencelupkan sarung tangan yang memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5 ke dalam larutan BPT. Kemudian langkah yang 10, memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi berakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal, yaitu antara 100 sampai 180 kali per menit. Mengambil tindakan jika DJJ tidak sesuai, kemudian mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam DJJ dan semuanya serta hasil-hasil penilaian dalam asuhan lainnya dalam patograf. Kemudian langkah yang ke-11, memberitahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap, janin dalam keadaan baik, membantu ibu dalam posisi yang nyaman sesuai dengan keinginannya. Ya ibu, ini sudah lengkap, ayo kita mulai mengejar.
Ibu posisinya gimana Ibu yang Nyaman. nyaman? Sudah ibu posisinya sudah nyaman. Kemudian Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk mengejar, melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta janin sesuai dengan pedoman persalinan aktif dan mendokumentasikan temuan-temuan. Kemudian langkah ke-12, meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. Jadi pada saat ada HIS, bantu ibu dalam posisi tengah duduk dan pastikan ibu nyaman. Langkah ke-13, melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran. ibu sudah ingin mengejar, jadi iya Bu Bida, sudah kayak rasanya kayak mau hujan Bu Bida. Iya Bu, mari batuk-batuk ya Bu, sambil batuk ya Bu. Ayo. Iya. Jika dalam 5 menit belum lahir, lakukan pemeriksaan DJJ. Jika kepala sudah membuka vulva, dengan diameter 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain. Angkat Ibu. Sudah diangkat ya Bu. Kemudian membiarkan kepala keluar perlahan-lahan, mengejulkan ibu untuk meneran perlahan-lahan atau batuk pada saat kepala lahir. Jika ada ketuban bercampur dengan mekonium, segera lakukan hisapan pada jika kepala sudah keluar, lakukan usapan dengan menyeka mulut, hidung dengan kain bersih atau dengan kasa steril. Kemudian memeriksa apakah ada lilitan tali pusat atau tidak, dan mengambil tindakan jika terdapat lilitan tali pusat. Tidak ada lilitan tali pusat. Kemudian menunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. Kemudian setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua tangan masing-masing pada sisi muka atau secara biparietal, menganjurkan ibu untuk meneran pada saat kontraksi berikutnya. Dengan lembut menariknya ke arah bawah dan ke arah luar sehingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis, kemudian dengan lembut menariknya ke arah atas untuk mengeluarkan bahu bawah keluar untuk melahirkan bahu posterior. Kemudian setelah kedua bahu dilahirkan, menelusuri apakah dengan tangan mulai dari kepala yang ke bawah, bagian bawah ke arah perineum dengan tangan, membiarkan bahu dan tangan posterior lahir. Kemudian mengendalikan kelahiran siku dan tangan bayi melewati perineum, gunakan bagian lengan bawah untuk menyangga tubuh bayi saat dilahirkan. Kemudian langkah yang ke-24, setelah tubuh lahir, menelusuri tangan yang ada di bawah anterior punggung ke arah kaki bayi untuk menyangganya. Dengan hati-hati membantu kelahiran kaki bayi. Langkah ke-25, menilai dengan bayi dengan cepat. Kemudian
meletakkan bayi di atas perut ibu. Bila tali pusat pendek, meletakkan bayi sedekat mungkin. Kemudian langkah ke-26, segera mengeringkan bayi, membungkus kepala dengan bayi kecuali bagian pusat. Langkah ke-27, menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Kemudian melakukan urutan tali pusat dari klem ke arah ibu dan memasangnya ke klem kedua 2 cm dari klem pertama ke arah ibu. Dengan menggunakan satu tangan lindungi bayi dari gunting dan memotong tali pusat di antara kedua klem tersebut. Kemudian mengganti handuk yang basah dan melipis bayi dengan kain atau selimut yang bersih dan kering, menutupi bagian kepala, membiarkan bagian tali pusat terbuka dan mengambil tindakan jika bayi kesulitan bernapas. Kemudian memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk IMD Ini dulu bayinya ditaruh sini. jika menghendaki. Nanti adiknya biar bisa langsung menempel pada ibu dan itu jadi lebih kedekatan ibu ya Bu ya. Biar di sini ibu adiknya ya Bu ya. Kemudian langkah ke-31, meletakkan kain yang bersih dan kering, melakukan palpasi abdomen untuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi yang kedua. Kemudian memberitahu kepada ibu, langkah ke-32, bahwa ibu akan disuntik. Ibu mau disuntik dulu ya Bu. Kemudian langkah ke-33, menyuntikkan dalam waktu 2 menit, menyuntikkan oksitosin 10 mili unit IM 1/3 paha kanan atas ibu bagian luar, sebelumnya dengan mengaspirasinya terlebih dahulu. Ibu sudah selesai disuntik ya Bu ya. Kemudian langkah yang ke-34, memindahkan klem tali pusat, meletakkan satu tangan di atas kain, di atas perut ibu, untuk tepat di atas tulang pubis. Menggunakan tangan ini untuk melakukan palpasi kontraksi dan menstabilkan uterus. Memegang tali pusat dengan klem dan tali dengan tangan yang lain. Kemudian langkah 36, menunggu kontraksi uterus berkontraksi, kemudian melakukan peregangan ke arah bawah tali pusat dengan lembut. Lakukan tekanan yang berlawanan pada arah bawah uterus dengan cara menekan uterus ke arah atas dan belakang atau dorsokranial dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya inversi uteri. Jika plasenta tidak lahir dalam 30 atau 40 detik, menghentikan peregangan tali pusat dan menunggu hingga kontraksi berikutnya mulai. Langkah 37, setelah plasenta terlepas, minta ibu untuk meneran sambil menarik tali pusat ke arah bawah kemudian ke arah atas, mengikuti kurva jalan lahir sambil menurunkan tekanan berlawanan arah uterus. Kemudian jika bertambah panjang, pindahkan klem, kemudian lakukan dan dengan cara diputar setelah keluar. Jika plasenta yang terlihat di uterus vaginal, lakukan kelahiran plasenta menggunakan kedua belah tangan, memegang plasenta
Dengan hati-hati memutarnya hingga selaput ketuban terpilin dan dengan lembut perlahan melahirkan selaput ketuban tersebut. Jika selaput ketuban robek, memastikan memakai sarung tangan, disinfektan tingkat tinggi dan steril dan memeriksa vagina dan serviks dengan seksama. Kemudian langkah 39, segera setelah plasenta lahir, meletakkan satu telapak tangan di fundus dan lakukan masase uterus dengan gerakan melingkar dengan lembut sehingga uterus berkontraksi atau fundus uterus menjadi keras. Kemudian lakukan penilaian perdarahan. Langkah 40, memeriksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke arah ibu maupun janin dan memastikan bahwa ketuban utuh. Kemudian meletakkan pada tempat khusus. Kemudian langkah ke-41, mengevaluasi adanya laserasi jalan lahir pada vagina dan perineum dan menjahit laserasi jika mengalami perdarahan aktif. Tidak ada robekan ya Bu ya, jadi tidak perlu dijahit ini Bu, bagus, Ibu pintar mengejarnya tadi. Kemudian langkah ke-42, menilai ulang uterus dan memastikan berkontraksi dengan baik sambil mengevaluasi perdarahan per vaginam. Ibu, ini kalau tanda-tandanya rahimnya Ibu kembali, ini keras ya Bu ya. Jadi Ibu akan mulus-mulus, terus ininya akan keras. Ini bagus Bu, keras Bu. Kemudian langkah ke-43, mencelupkan kedua tangan, memakai sarung tangan yang ke dalam klorin 0,5 dan membilasnya ke kedua tangan masih bersarung tersebut dengan air disinfektan tingkat tinggi. Dengan larutan klorin, kemudian dicelup dengan air disinfektan tingkat tinggi. Dan mengeringkan dengan kain yang bersih dan kering. Kemudian langkah 44, menempatkan klem tali pusat disinfektan tingkat tinggi dan steril dan mengikatkan dengan simpul mati pada tali pusat. Ibu, dedek bayinya diikat dulu tali pusatnya. Karena sudah 1 jam juga Bu ya, sudah nanti tali pusatnya adiknya diikat dulu. Dibuat simpul mati dengan cara jempol diikat, ibu jari ketemu ibu jari, kemudian diulangi lagi. Kemudian melepaskan klem tali pusat dan merendamnya ke larutan klorin. Langkah 47, menyelimuti kembali bayi yang menutup bagian kepala, memastikan handuk dan kainnya bersih dan kering. Kemudian menganjurkan ibu untuk mulai pemberian ASI. Ibu kembali ya Bu ya, Adiknya dikasih ASI dulu ya Bu ya. Kemudian langkah ke-49, melakukan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan per vagina. Kita lihat perdarahannya, ada perdarahan atau tidak. Terus kita lihat juga kontraksinya dari fundus, perutnya keras atau tidak, membentuk keras seperti bola. Kemudian
penilaian ini 2-3 kali dalam 15 menit pasca persalinan, kemudian setiap 15 menit pada jam pertama pasca persalinan, dan setiap 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, maka lakukan perawatan sesuai dengan tata laksana atonia uteri. Jika ditemukan laserasi dan memerlukan penjahitan, lakukan penjahitan dengan anestesi lokal dengan menggunakan teknik yang sesuai. Kemudian langkah ke-50, mengajarkan kepada keluarga bagaimana melakukan masase uterus dan memeriksa kontraksi uterus. Ibu, nanti Ibu pegang ini ya Bu, di atas sini tangannya Ibu ya Bu ya. Jadi di sini Ibu teraba keras ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Iya, Bu Bidan. Iya. Nah, itu keras Bu. Itu jadi kalau Ibu terasa lembek, itu bisa digoyang-goyang ya Bu ya, biar keras. Jadi itu tandanya bagus, itu pemulihannya rahimnya, dia mengecil kembali ya Bu ya. Kemudian langkah ke-51, mengevaluasi kehilangan darah. Jadi kita juga observasi perdarahannya Ibu habis persalinan Dengan mengganti ini alas, jadi ganti pakai kain. Nah, kita ganti biar ibunya nyaman, masnya ganti. Kemudian memeriksa tekanan darah, nadi, dan kandung kemih dalam setiap 15 menit dalam 1 jam pertama pasca persalinan dan 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Langkah ke-53, menempatkan semua peralatan ke dalam larutan klorin 0,5 untuk dekontaminasi selama 10 menit, mencuci dan membilasnya peralatan setelah dekontaminasi. Kemudian membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat sampah yang sesuai. Kita beri tempat sampah medis dan non medis harus kita pisahkan. Kemudian dengan cairan air disinfeksi tingkat tinggi, membersihkan cairan ketuban, lendir, dan membantu ibu memakai pakaian dalam yang bersih. Jadi kita bersihkan ibunya dengan air BTT. Bawahnya sampai Bersihkan dari bawah. Kemudian kita ganti, memasang celana dalam. celana dalam. Sudah kita beri pembalut ya. Bersihkan bawahnya. Waspadai. Kita bersihkan juga di bawahnya. Kemudian langkah 56, memastikan ibu nyaman, kemudian membantu ibu memberikan ASI. Gimana ibu, udah bisa menyusui dedeknya? Sudah Bu, udah. Kemudian ibu dianjurkan untuk makan atau minum. Langkah 57, mendekontaminasi semua peralatan yang digunakan dengan cairan klorin dan membilasnya dengan air bersih. Kemudian langkah 58, mencelupkan sarung tangan yang kotor ke dalam larutan klorin. Kemudian membaliknya. Kemudian kita mencuci tangan di air yang bersih dan mengalir. Kita cuci tangan di air mengalir. Kemudian langkah ke-60 adalah melengkapi patograf Pencatatan. dan pencatatan
yang lainnya. Demikian praktek APN 60 langkah dari saya Apriati Pramesti Dinda ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.